bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan sehat rohani. Salawat serta salam mari kita panjatkan ke baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiatnya, dan dalam kesempatan ini saya bersama salah satu ustaz, kebetulan guru saya dan kebetulan juga saudara saya, ingin bertanya tentang penjelasan melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini saya akan tanyakan 5 hal yang menjadi tata cara melaksanakan atau kaitan tentang beribadah haji. Pertanyaan yang pertama yaitu hukum beribadah haji, yang kedua syarat wajib haji, yang ketiga syarat sah haji, yang keempat rukun haji, dan yang kelima jenis-jenis haji. Pertanyaan yang pertama tentang hukum beribadah haji yang akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa berbincang dengan salah satu siswa yang mana beliau ini mau menjelaskan ataupun bertanya tentang kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, yang mana tadi yang ditanyakan apa tadi Teh? Yang pertama itu hukum beribadah haji. Hukum beribadah haji itu hukumnya wajib. Sebagaimana kita semua tahu bahwa melaksanakan ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Tapi ada syaratnya. Di situ syaratnya seseorang bisa melaksanakan haji ataupun wajib melaksanakan haji bila mana sebagaimana dalam kitab-kitab ulama kita, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran, seseorang bisa wajib melaksanakan haji apabila orang itu manistato'a ilaihi sabila, dalam arti orang itu sudah mampu. Kalau bahasa kitab itu nisab punya harta banyak, atau lebih jelasnya lagi dalam bahasa ulama kita menyebutkan apabila kita mampu untuk perjalanan, ada ongkos, ada untuk makan dan minum bekal di sana di tanah suci, dan ada bekal untuk keluarga kita yang ada di rumah. Begitu. Jadi wajib bagi orang melaksanakan ibadah haji bila mana orang tersebut sudah mencapai ataupun memenuhi syarat, yaitu orang itu nisab. Ada yang tidak nisab, itu sudah panggilan Allah, harta tidak punya, kekayaan tidak punya, tapi sudah panggilan yang Maha Kuasa ke tanah suci. Orang itu walaupun tidak nisab tapi berangkat ke tanah suci. Jadi intinya melaksanakan ibadah haji itu wajib bagi orang yang mampu ataupun nisab dalam hartanya yang dikorbankan untuk melaksanakan ibadah haji. Sekian. Terima kasih atas penjelasannya. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, yaitu syarat wajib haji.
Mohon penjelasannya. Syarat wajib haji ada Syarat wajib haji itu 5 ya. 1. Islam. Islam. Berarti orang selain Islam itu tidak sah, tidak wajib. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, selain orang Islam berarti orang kafirnya, walaupun bahasa orang Indonesia itu non muslim ya, gitu. Jadi, kalau orang di luar Islam mereka melaksanakan ibadah haji itu tidak sah melaksanakan ibadah hajinya. Satu. Yang kedua apa? Yang berakal. Yang kedua berakal. Mana mungkin orang gila tidak ditaklid oleh ulama kita dalam ulama syara kita para ulama. Orang yang tidak berakal jangankan melaksanakan ibadah haji, sholat pun tidak wajib, dan ibadah lain itu tidak sah melaksanakannya. Jadi jelas orang yang berakal itu bisa sah melaksanakan ibadah hajinya. Yang ketiga apa? Balik. Yang ketiga balik, berarti anak kecil ya, belum dewasa itu tidak sah melaksanakan ibadah haji. Contoh, balik diukur untuk seorang anak laki-laki, balik itu diukur dari usianya 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas untuk ukuran anak laki-laki. Kalau anak perempuan usia mencapai 9 tahun dan sudah mengeluarkan darah haid. Bahkan dijelaskan di situ diukurnya umur bisa mencapai balik dalam hitungan bulan Hijriah. Dipakainya pakai hitungan bulan Hijriah, bukan hitungan bulan Masehi. Begitu. Jadi yang ketiga itu syarat wajib melaksanakan haji, yaitu harus sudah balik. Mungkin ada ya orang yang kebanyakan uang, anak kecil masih usianya sekitar 7 tahun 8 tahun diajak berangkat ke tanah suci oleh orang tuanya. Tapi ketika dewasa anak itu belum sempurna, sebab belum memenuhi syaratnya, yaitu belum balik. Tetap ketika dia dewasa harus melaksanakan lagi ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ada mahramnya. Yang keempat, syarat wajib haji ketika berangkat ke tanah suci itu harus dengan mahram. Dalam arti mahram itu kalau istri harus dengan suaminya, begitu ya. Tidak ada suami ini tidak ikut. Ada siapa? Ada saudara kandung, ada kakak, ada adik, ataupun orang tuanya. Yang jelas harus ada mahram yang mendampingi bersamaan berangkat ke tanah suci. Sebab syarat wajib haji tadi sudah menjadi kewajiban ataupun syarat wajib yang mana ulama kita telah menjelaskan dalam kitab-kitabnya bahwa berangkat ke tanah suci untuk seorang istri ataupun perempuan harus bersama mahramnya, suami, ibu, bapaknya, ataupun adik, ataupun kakaknya. Yang kelima, segala hal. Mampu dalam hal biaya. Mampu dalam segala hal biaya ya. Ya tadi sudah dijelaskan ya. Mampu dalam perjalanan, kita punya ongkos untuk berangkat ke sana, ada untuk makan di jalan ataupun di tanah suci, ada untuk menyewa hotel kita menginap, ada untuk kita makan, dan ada pula biaya untuk keluarga kita yang di rumah ditinggalkan oleh kita. Umpama seorang suami istri di rumahnya punya anak, lalu anak itu kan nanti dititipin ya
dititipin biaya untuk kehidupan sehari-harinya ketika ibu dan bapaknya ada di tanah suci. Yang paling terakhir itu ketika kita pulang dari tanah suci itu, kita pun ada biaya untuk di rumah. Jangan begini, kita berangkat ke tanah suci, tapi pas pulang ke rumah kita gak punya apa-apa, terus kita jual rumah. Itu tidak wajib melaksanakan hajinya kalau kita tidak punya biaya dalam segala hal. Berangkat kita, untuk makan kita, untuk menginap kita, hotel, dan biaya ketika kita pulang ke tanah air kita, itu ada biaya untuk makan kita sehari-hari. 5 ya? Ya, 5 yaitu tentang syarat wajib melaksanakan ibadah haji, itu ada 5. Sudah jelas? Ya, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu syarat sah haji. Syarat Sah haji. syarat sah melaksanakan haji. Kalau dalam kitab yang saya baca ada 4 ya, ada 4 syarat. Dalam arti syarat sah itu seseorang tidak sah melaksanakan ibadah hajinya jikalau dia tidak memenuhi syarat tersebut. Yang pertama apa? Islam. Yang pertama, orangnya harus beragama Islam. Yahudi, Nasrani berangkat ke tanah suci, mereka melaksanakan ibadah haji tidak sah. Walaupun uangnya banyak, rumahnya mewah, ada biaya untuk berangkat, tapi beragamanya bukan agama Islam, tetap mereka tidak sah melaksanakan ibadah haji. Yang kedua apa? Yang kedua harus baligh. Yang tadi sudah dijelaskan, syarat sah orang melaksanakan ibadah haji itu harus sudah baligh. Untuk laki-laki 15 tahun ke atas, untuk wanita 9 tahun kalau dia sudah mengeluarkan darah haidnya. Jika anak di bawah usia segitu, usia 7 tahun, 8 tahun lah ya, berangkat ke tanah suci, itu belum kena wajib. Dalam arti ketika dia dewasa, tetap jikalau dia mampu melaksanakan, wajib hukumnya ketika sudah dewasa melaksanakan lagi ibadah haji. Karena sewaktu dia dulu usia 7 tahun, 8 tahun, walaupun sudah ke tanah suci, itu belum dianggap sah melaksanakan ibadah hajinya. Yang keberapa sekarang? Yang ketiga apa? Yang ketiga berakal. Otomatis ya, otomatis berakal itu akalnya yang sehat, bukan masa orang gila berangkat ke tanah suci. Yang ketiga itu orangnya berakal, akalnya yang sehat, normal. Dalam bahasa kita normal akalnya. Masa orang gila, mana mungkin lagi ada orang gila berangkat ke tanah suci ya. Mana mungkin ya, mana mungkin. Makanya orangnya orang yang berakal sehat, sehat jasmani, sehat rohani, ya, tidak sakit, ya, gitu. Yang terakhir apa? Merdeka. Yang terakhir, yang keempat ya. Yang keempat, syarat sah melaksanakan ibadah haji, orangnya harus merdeka. Mungkin kita merdeka di zaman sekarang, tapi kalau dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang dinamakan abid. Abid itu adalah orang belian. Orang yang dibeli disebut abid dulu ya. Jadikan pembantu, apalah segala macamnya. Ada abid mukatab, ada abid mudabar. Kalau sekarang kan tidak ada ya. Abid itu sekarang semuanya sudah merdeka. Makanya perlu diperjelas bahwa syarat sah melaksanakan ibadah haji yang keempat itu orangnya orang yang merdeka, bukan orang belian ya. Zaman dulu orang anu dibeli gitu, ataupun menang perang ditahan ya, dibeli, diperjualbelikan. Begitulah, udah jelas. Dan untuk
pertanyaan yang keempat, yaitu rukun haji. Rukun haji ada Nah, Rukun haji ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama ihram. Orang yang berihram, berarti ihram itu sudah memasuki tanah suci, memakai pakaian ihram serba putih semuanya. Pakaiannya tidak ada yang kalau sekarang dijahit lah ya pakaiannya. Tidak memakai pakaian yang dijahit, khusus ihram, pakaian ihram. Jadi dan sudah berniat dari mikot, ada mikot makani, ada mikot jamani. Sebab ketika orang mau berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, mereka tinggal dalam satu penginapan atau gedung. Dari sana mereka suka berniat. Disebut kalau bahasa kita itu ada mikot makani, ada mikot jamani. Nah, di sana mereka niat berihram dan mereka itu memakai pakaian ihram serba putih dan pakaiannya tidak dijahit, gitulah. Yang kedua apa? Wukuf. Wukuf itu adalah berdiam diri. Cek bahasa orang di kampung mah cicing ya, cicing. Wukuf di padang Arafah pada tanggal 9, 8, 9, 9, 10 lah ya. Mungkin seperti itulah. Kalau kita yang ada di tanah air melaksanakan puasa Arafah ya. Kalau tanggal 9, kalau orang yang berangkat ke tanah suci itu wukuf, mereka berpanas-panasan semua di padang pasir yang dinamakan Arafah. Itu dinamakan wukuf. Kalau tidak seseorang tidak melaksanakan wukuf, maka tidak sah. Rukun, sebab itu rukun ya, rukun haji. Jadi yang kedua itu wukuf di padang Arafah. Yang ketiga itu tawaf. Tawaf berbagai macam. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah. Ketika kita dari Indonesia sampai ke tanah suci kita wukuf. Terus ketika kita mau pulang lagi kita wukuf. Tawaf ya, tawaf. Disebut pengertian tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, saya sendiri belum pernah melaksanakan tawaf di Ka'bah, di Masjidil Haram. Tapi saya sering melihat di layar TV, mungkin semuanya sudah pernah melihat ketika kita melihat siaran orang-orang melaksanakan ibadah haji. Bahasa orang mah muriling putaran Ka'bah itu dinamakan tawaf. Tawaf. Jadi pengertian tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Gitulah kalau tidak salah penjelasannya. Mudah-mudahan sesuai dengan aturan yang telah ulama-ulama kita tertera dalam kitabnya terus dijelaskan pada kita semua. Yang keberapa sekarang? Yang keempat apa? Yang keempat itu adalah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu berlari-lari kecil antara Safa, diawali dari Bukit Safa, diakhiri dari terus antara Bukit Safa sampai Bukit Marwah. Itu adalah sa'i. Jadi sebanyak 7 kali kita di Safa berangkat ke Marwah lalu pulang lagi sebanyak 7 kali. Itu dinamakan sa'i. Terus yang kelima apa itu? Tahallul. Yang keenam tartib. Tertib kita sudah tahu, yang namakan tartib itu mendahulukan yang harusnya didahulukan. Terus kita mengakhiri yang harusnya dikerjakan akhir.
Contoh tadi yang pertama apa? Kita harus ihram dulu. Yang pertama itu rukun haji harus ihram dulu. Berarti tidak sah haji kita kalau kita mendahulukan tawaf, ya, atau kita mendahulukan sa'i. Sebab itu tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh ulama kita, bahwa pada melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan rukun haji harus sesuai dengan ketertiban yang sudah tercantum, dan penjelasannya kita semua mungkin sudah tahu. Sudah jelas? Jelas. Yang pertanyaan yang kelima yaitu jenis-jenis haji. Yang kelima yaitu ada yang dinamakan jenis haji. Jenis haji ada 3. Satu, ada yang dinamakan dengan haji qiron. Qiron menggabungkan ataupun bersama, qiron itu ya, bersama. Jadi bahasanya bersamakan antara melaksanakan ibadah haji dan umroh, gitu ya. Jadi niatnya nawaitu hajja wa ahramtu biha, gitu ya. Jadi melaksanakan ibadah haji bersamaan niatnya dengan melaksanakan umroh. Terus yang kedua, ada yang dinamakan dengan haji tamattu. Apa itu nama haji tamattu? Haji tamattu itu melaksanakan ibadah umroh dulu lalu melaksanakan ibadah hajinya. Itu haji tamattu satu. Jadi jenis ibadah haji satu ada haji qiron. Jadi niatnya dibarengkan niatnya nawaitu hajja wa ahramtu biha, gitu. Niat melaksanakan ibadah haji bersamaan dengan umrohnya. Yang kedua ada haji tamattu. Haji tamattu itu mendahulukan ibadah umroh lalu melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga ada haji ifrad. Haji ifrad itu mendahulukan ibadah haji lalu sesudah itu melaksanakan ibadah umroh. Cukup jelas? Terima kasih atas penjelasannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan semua umat Islam yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.